Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum mulai pelajaran, ada baiknya ibu absen terlebih dahulu ya. Oke. Yang pertama ada Kaira, Hana, Juneni. Oke, selesai. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, sekarang langsung saja ibu masuk ke materi yang sebelumnya pernah kita bahas di pertemuan kemarin. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan ulang dan ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Yang sekarang yang akan ibu jelaskan yaitu tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup dan lingkungannya ini itu saling ketergantungan antara organisme dengan tempat hidupnya. Yang pertama itu ada definisi dasar. Apakah kalian tahu apa itu definisi dasar? Oke, betul. Ini yang pertama ada makhluk hidup atau organisme. Semua punya ciri hidup. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Yang kedua ada lingkungan, yaitu segala sesuatu di luar makhluk hidup yang mempengaruhi kehidupannya. Terus yang terakhir ada ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, sekarang apakah anak-anak sudah mengerti apa yang ibu sampaikan? Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang komponen lingkungan. Lingkungan ini dibagi menjadi dua komponen utama. Yang pertama ada komponen biotik dan yang kedua ada abiotik. Yang pertama itu komponen biotik. Apa aja sih isinya? Yang isinya ini yaitu mencakup semua makhluk hidup di muka bumi. Contohnya pohon, hewan, cacing, seperti virus-virus itu termasuk makhluk hidup. Perannya untuk lingkungan apa sih? Seperti produsen, konsumen, dan penguraian. Terus selanjutnya komponen abiotik. Abiotik ini isinya adalah benda tak hidup. Contohnya seperti air, tanah, udara, suhu, dan cuaca. Perannya apa sih? Perannya ini sebagai syarat hidup atau habitat untuk makhluk hidup lainnya. Keduanya ini nggak bisa dipisah ya, karena rusak salah satunya aja itu sama dengan mengganggu keseimbangan. Oke, yang selanjutnya itu ada bentuk hubungan atau interaksi. Yang pertama antar makhluk hidup, seperti simbiosis mutualisme, contohnya kayak lebah dan bunga. Terus ada parasitisme, yaitu cacing di perut. Terus ada rantai makanan, seperti rumput dimakan belalang, terus belalang dimakan dengan katak, terus katak dimakan dengan ular. Nah, itu yang disebut rantai makanan. Yang kedua ada makhluk hidup dan dengan abiotik, yaitu tumbuhan butuh cahaya untuk proses fotosintesis. Yang kedua ada ikan butuh air dengan oksigen yang cukup, karena ikan itu hidupnya di air ya teman-teman. Yang ketiga ada beruang kutub yang beradaptasi dengan suhu dingin yang ekstrim. Oke, selanjutnya ada materi adaptasi makhluk hidup.
Ini cara organisme menyesuaikan diri biar survive di lingkungannya. Yang pertama itu ada morfologi, yaitu bentuk tubuh. Bentuk tubuh ini contohnya kaktus, daunnya berubah menjadi duri buat menghematkan air. Terus ada fisiologi, yaitu fungsi tubuh. Contoh, unta mempunyai punduk yang besar karena bisa menyimpan air dan lemak di atas punduknya itu. Terus yang ketiga, yang terakhir ada tingkah laku atau perilaku. Contoh, burung ini imigrasi saat musim dingin. Yang selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan antara makhluk hidup dan lingkungan abiotik di suatu tempat yang saling berinteraksi. Contohnya, sawah, laut, hutan-hutan, kolam. Nah, kalau seimbang, semuanya tercukupi. Kalau rusak, bisa parah. Terus yang terakhir ada pentingnya menjaga keseimbangan. Nah, kalau lingkungan rusak karena pencemaran, penebangan liar, dan lain-lain. Yang pertama, rantai makanan putus. Banyak spesies punah. Bencana alam makin sering terjadi seperti banjir, longsor, kekeringan. Dan terakhir, manusia sendiri yang merasakan dampaknya. Oke, jadi anak-anak, mari kita jaga lingkungan. Jaga lingkungan sama dengan kita jaga kehidupan kita sendiri sebagai manusia. Oke, sekarang Ibu tutup. Makhluk hidup itu nggak bisa hidup sendiri. Kita semua terikat dengan lingkungan. Jadi keseimbangan biotik dan abiotik kunci biar bumi tetap bisa ditinggali. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu yang akan bertanya. Oke. Pertanyaan pertama. Sebutkan satu contoh hubungan saling menguntungkan antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotik. Jangan lupa dicatat ya anak-anak. Kalau memang tidak bisa menjawab, nanti kalian catat, kalian kerjakan di rumah, kumpulkan dengan Ibu. Oke. Sampai di sini sudah paham? Kalau sudah paham, Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.